Jadi kalau anak-anak yang broken home nih, rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali, Ya, malah rumahlah yang ingin mereka tinggalkan gitu ya. ya betul. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman mereka, tetapi ternyata rumah itulah yang memberikan rasa tidak nyaman itu. Ya. Halo bro, Halo, gimana kabar hari ini? alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Bro, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Kita selalu bersyukur aja sama Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Allah selalu baik sama kita, selalu memberikan kita rezeki, kesehatan, bahkan yang lain-lain. Iya, ya. Untuk pembahasan kali ini kemungkinan kita pembahasan lebih santai. Ya, bisa Kalau ya. untuk kemarin-kemarin kan kita lebih membahas tentang pola pikir dan lain-lain. Ya. Untuk malam ini mungkin pembahas kita itu membahas tentang apa sih itu tentang broken home. Iya, iya, iya. Broken home ya. Ya. Broken home, permasalahan yang larinya lebih kepada mental ya. Ya, betul. Ya, ya. Kalau menurut Anda apa itu? Kenapa orang-orang bisa broken home? Broken home. Ya. Kalau menurut saya, broken home secara definisi ya, itu kan terlihat berpisahnya antara ibu dan bapak, Ya, bercerai gitu kan. betul. Tapi ada broken home yang lebih lagi daripada itu. Apa itu, bro? Bapak sama ibunya tidak bercerai, Ya. masih lengkap, tetapi tidak ada untuk anaknya. Oh. Berarti itu dinamakan dengan broken home. Ya. Terus ini bro, ada pertanyaan yang lain gitu ya. Ya, apakah sama antara broken home dan stick parents itu apakah sama gitu? Apa ada perbedaan lain gitu? Kalau menurut saya broken home tadi itu orang tua bukannya mereka tidak sayang dengan anaknya, tapi kurangnya rasa kepedulian terhadap anak, terhadap keluarga. Tapi strict parents tadi itu lebih kepada tidak percaya. Itu. Pengekangan, tidak percaya dengan anak. Contohnya kan mereka keluar. Seharusnya kita percaya dengan mereka kalau mereka bisa menjaga diri di luar. Tadi kalau mengenai broken home bro, jadi gini, menurut pandangan saya nih, ketika orang broken home itu sering orang terjadi bahwa antara suami dan istri itu ada konflik gitu kan. Itu dinamakan broken home kata-kata orang kan. Bagi saya. Karena stick parent itu adalah cara mendidik anak. Betul nggak? Cara mendidik anak seperti kita memegang telur, apalagi di anak perempuan ya. Kalau ada anak perempuan itu seperti kita memegang telur kalau mendidik anak perempuan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau misalnya kita megang telur, semakin kita pegang dengan erat, maka dia akan pecah. Dan ketika kita lepas juga dengan ini, maka dia akan jatuh, pecah juga. Megangnya ya itu menurut saya stick parent ini terlalu berlebihan dalam mendidik anak. Oke, tujuannya baik ya kan, mendidik anak supaya tidak terjadi di dunia. Tapi apalagi melihat dengan zaman sekarang nih kan. Itu banyak kan orang mengekang anaknya kayak gini kan stick parent ini, tapi ujung-ujungnya anaknya lebih dari mereka yang harapkan gitu. Entah mereka mabok atau mohon maaf narkoba ya. Itu sih menurut pandang saya. Maka kita mendidik anak entah laki-laki atau perempuan itu kita lepasnya aja gitu. Tapi jangan terlepas dari pantauan. Berarti kita berikan mereka kebebasan, tetapi tidak lepas dari tanggung jawab. Betul. Kalau broken home tadi ya itu tadi bro ya, tentang gimana cara orang tua. Contohnya gini, ada suami istri itu bertengkar, kan? Tapi hal wajar bertengkar suami istri kan. Wajar. Cuman jangan sampai kelihatan sama anaknya. Kenapa? Karena itu akan membentuk pola pikir dan psikis anaknya menjadi orang tua saya aja sering bertengkar setiap hari. Gitu.
Maka dia berpikiran bahwa oh di rumah emang gak enak. Karena orang tua saya sering berantem, sering ngomel kan. Ya. Itulah mungkin. Jadi kalau anak-anak yang broken home nih, rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali, Ya, malah rumahlah yang ingin mereka tinggalkan gitu ya. ya betul. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman mereka, tetapi ternyata rumah itulah yang memberikan rasa tidak nyaman itu. Ya. Ya, ya sama gini bro, broken home tuh. Broken home kan bukan dari segi finansial. Banyak Ya. orang-orang dari finansial yang bagus Ya. ataupun apa, tapi anaknya itu kan nggak betah tinggal di rumah. Ya. Gitu. Saya pernah waktu dulu, saya di stasiun kereta, Ah, ya, mohon ya. maaf, bukan rel kereta. Saya nemu anak pang itu, saya ngobrol, saya beliin rokok gitu. Kita cerita-cerita di situ. Kenapa gini, gini. Ternyata yang saya gali dari pembicaraan mereka atau dari cerita mereka bahwa mereka itu nggak betah tinggal di rumah gitu. Padahal finansial mereka bagus-bagus. Ya. Ya. Ternyata mereka, oh bapak saya kayak gini, ibu saya kayak gini. Setiap hari mereka berantem terus. Ya. Jadi karena anak ini udah besar dan punya pola pikir, jadi mereka nggak, mending kita pergi dari rumah aja daripada Ya. kita melihat orang tua sering berantem gitu sih. Ya itu ya membuat hati mereka hancur juga ya. Dan itu kan bikin mental mereka down gitu. Ya. Ini kalau broken home nih kan, Ya. itu kan bisa dikatakan 80% itu Ya. kesalahan orang tuanya. Ya, betul. Nah, jadi bagaimana kalau menurut Anda nih, Ya. bagaimana anak ini seharusnya bersikap terhadap orang tua yang broken home? Ya. Maksudnya gimana bro? Anaknya terhadap yang orang broken home atau gimana? Maksudnya ya, bagaimana mereka mengambil tindakan, bukan untuk menyatukan orang tua, bagaimana mereka mengambil tindakan untuk agar mereka ya, kebanyakan ini kan orang-orang broken home larinya mabuk atau apa. Nah itu kan larinya ke hal yang tidak baik. Nah bagaimana seharusnya mereka mengambil? Kalau menurut tanggapan Anda? Kalau menurut saya ya, broken home ini susah sih diiniin. Tapi karena anak ini udah punya pola pikir, kenapa mereka nggak menyatukan orang tuanya lagi? Gitu. Ya. Sebenarnya kalau itu ngomong itu antara orang tua tuh face to face, kalau nggak dari hati ke hati gitu. Kalau anak laki-laki kan dia lebih dekat ke ibunya. Kalau anak perempuan kan lebih dominan ke ayahnya. Biasanya kan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana cara kita ini supaya orang tua ini menyatu gitu? Makanya perlu dalam itu bahwa orang tua ini harus romantis. Kalau bahasa-bahasa sekarang kan harus romantis itu. Makanya saya lihat-lihat di konten itu orang tua itu ketika anaknya ada itu romantisnya fine aja gitu, karena ya itu supaya anaknya orang tua saya romantis gini. Nah, menurut saya tadi gimana kalau dia lari ke mabok, itu sebenarnya itu kurang bagus sih menurut saya. Kenapa? Ya karena itu bakal nambah masalah dia lagi gitu. Mabok ataupun narkoba ataupun sabu gitu ya. Itu bakalan nambah masalah dia lagi. Karena mabok, narkoba dan lain-lain itu hanya sesaat gitu. Bagaimana kalau mereka merubah yang hidupnya kayak gitu menjadi lebih baik gitu kan, menurut saya gitu sih. Kalau menurut Anda gimana, Bro? Tadi saya sempat mendapatkan argumentasi. Jadi gini, orang yang broken home, anak-anak yang dididik di lingkungan yang broken home, suatu saat mereka pasti bagaimana melakukan broken home lagi. Walaupun terkadang mereka tapi dan kebanyakan mereka melakukan broken home itu secara tidak sengaja. Itu ada Ustadz Usnul namanya. Beliau menyampaikan sebenarnya broken home ini adalah pengalaman yang diwariskan. Jadi hitungnya turun temurun ya. Gitu. Ketika dia melihat orang tuanya broken home, maka dia karena tadi sering melihat, maka dia akan broken home juga sama istrinya gitu. Dia buat anaknya bukan melihat dia broken home juga. Padahal tapi itu secara tidak disadari, tanpa disadari. Ini ada untuk pasangan ataupun entah itu laki-laki ataupun perempuan yang mendapatkan pasangan yang memiliki riwayat broken home, entah itu
kakeknya Ya. ataupun ibunya ataupun siapanya, Anda, kita nih nah, harus memiliki kesabaran yang lebih tinggi. Soalnya orang anak-anak yang broken home, mereka itu mental mereka, karakter mereka lebih kepada hal-hal yang broken home. Terkadang mereka tidak menyadari hal itu. Ya. Nah, dan terkadang kita nih ya orang-orang seperti kita yang tidak broken home ataupun yang hidup dalam keadaan yang baik-baik. Ya. Nah, kita harus menyadarkan mereka. Broken home. Berarti kata-kata broken home itu dari orang tua ya kan? Ya. Berarti kalau dihitung itu kalau dinamakan KDRT itu termasuk nggak dalam broken home, bro? KDRT kalau menurut saya, kalau dilihat dari pandangan anak, itu akan menyebabkan trauma anak. Nah, apakah itu sama persepsian antara broken home dan KDRT ini? Apakah sama gitu? Karena kan sama-sama membuat mental anak nih turun gitu. Kalau menurut saya itu ada KDRT sama dengan broken home dalam skala kecil. Jadi KDRT itu dalam skala kecil berarti ya? Skala kecil kurang sih. Skala sedang. Skala menengah. Skala menengah. Berarti KDRT ini gimana ya? Menurut saya KDRT ini sama broken home. Karena dia menciptakan suasana rumah yang tidak nyaman. Menurut saya kan. Ya itulah tadi buat mental anak ini menjadi turun sehingga mereka kerap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Banyak sih orang-orang yang broken home, yang KDRT itu menyebabkan hancurnya rumah tangga. Yang orang cerai atau kenapa. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita temukan orang-orang yang broken home ini anaknya sering melamun ataupun apa gitu ya. Ataupun tindakan mereka liar ya kan. Makanya kembali ke topik awal tadi, berarti ketika kita udah punya istri atau punya suami itu, ketika ada masalah dengan suami dan istri itu harus disembunyikan dari anak ya, dari anak-anak berarti gitu ya. Berarti dalam hal itu kita harus hati-hati. Tapi depan anak kita harus menunjukkan keromantisan. Gitu. Ya kita kan tidak bisa memungkiri pasti ada konflik di dalam pernikahan. Karena bagaimana kita menyikapi tadi ya kan? Karena menyatukan dua kepala dalam satu rumah itu memang sulit. Betul sekali, betul. Ya, banyak orang-orang konflik kayak gitu kan karena berbeda pandangan dan pikiran gitu kan. Sehingga mereka menciptakan konflik yang skala kecil. Menurut Anda kan skala kecil. Di sini kami bukan untuk mengejudge orang-orang yang broken home atau menyudutkan orang tua yang broken home ataupun untuk anak-anaknya, tapi di sini kami untuk menyampaikan pandangan kami. Di sini kami ingin menyampaikan, ya mungkin ada dari beberapa penonton yang broken home, mungkin setelah mendengar podcast ini mendapatkan pencerahan. Ya, betul. Cukup sekian untuk malam ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke? Dan jangan lupa tonton di episode selanjutnya. Oke. See you.